Ya. Ya, kita rekam Bapak Ibu. Nah, sekarang ini yang saya harus matur ke panjenengan. Bapak Ibu sekalian, kepada admin Kap Kota, Bapak nanti tinggal login kafilah, kemudian saya pinjam grobogan. Saya buka, ini pastikan ini admin grobogan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu kalau sudah punya peserta, itu akan ada daftarnya seperti ini Bapak Ibu. Ini peserta kita. Peserta yang sudah didaftarkan atau didaftarkan untuk mengambil makro. Tilawah remaja, tilawah anak-anak, tartil anak, tilawah anak putra dan putri. Nah, ini tampilan dari peserta Kabupaten Grobogan dan ini sama dengan kabupaten lainnya. Kemudian setelah itu nanti untuk mendekati adil ya Bapak Ibu, mendekati adil, peserta yang tampil Sabtu pagi itu akan mengambil makro pada sekitar jam 15 sore atau jam 16. Jadi sore hari ngambil. Peserta yang tampilnya Sabtu siang, makro akan muncul, ini ya, ini ada namanya nanti Bapak Ibu. Nama peserta kita itu ada di sini, dicabut makro ini, pada saatnya nanti. Yang tampil Sabtu siang, sekitar jam 1 ya, session siang, itu akan muncul pada jam 10 malam. Nah, Bapak Ibu jam 10 malam itu posisinya itu sedang istirahat atau sedang menunggu makro. Nah, ini dipencet saja nanti. Kemudian nanti ini start, nanti kita praktekkan. Kemudian setelah itu untuk yang tampil malam, jadi Sabtu malam, mereka akan ngambil makro, pesertanya itu akan tampil di sini pada pagi hari atau pagi hari. Sehingga ini cukup adil karena pada awalnya kalau kemarin itu MTQ diselenggarakan 3 hari, kemudian tampil penyisian hari pertama dan kedua, itu semuanya mengambil makro pada saat pendaftaran. Sehingga ditemukan rata-rata qori dan qori'ah hafidz-hafidzoh terbaik itu yang tampil pada hari kedua. Rata-rata begitu. Karena punya banyak space, punya banyak waktu luang untuk belajar daripada yang hari pertama. Nah, ini salah satunya tujuan daripada kita menggunakan cabut makro online. Di nasional juga ya tidak seperti ini bentuknya, namun sama di nasional. Dan sudah dipraktekkan kemarin pada STQH, seleksi tilawatil Quran dan hadis di Maluku Utara. Nah, kemudian kami contohkan untuk Bapak admin Kap Kota, mohon bisa disimak ya. Kami contohkan kita mendapatkan umpama tilawah 5 juz ini ya. Ini namanya Ubay Abdurrahman. Saya akan masuk dari sisi admin.
Bapak Ibu, prakteknya sore itu jam 16, admin provinsi akan sibuk mengaktifkan nomor-nomor mana yang akan mendapatkan makro pada saat itu, atau dengan kata lain akan mencari nomor-nomor yang tampil pada Sabtu pagi. Nah, ini Bapak Ibu, kita contohkan. Saya akan mengaktifkan 5 juz ini kebetulan tampil pagi, tampil Sabtu pagi. Pada jam 16 itu nanti dari sisi admin itu akan mengaktifkan makronya. Ini Bapak Ibu, saya akan cari namanya Ubay. Nah, ini Ubay ini, kita perhatikan, Haki Hifdzil Quran 242. 242 ini namanya Ubay dari Grobogan. Nah, ini di sisi admin Kap Kota. Kemudian kami akan mengaktifkan dengan cara begini, Bapak Ibu. Pilih Bapak penyisihan, kemudian oke. Nah, ini ada tanda begini, berarti di sana nanti Grobogan, official Grobogan itu sudah ada namanya, nama Muhammad Ubay Abdurrahman ini siap mengambil makro. Nah, ini kita ke sini, ke cabut makro. Nah, ini Bapak Ibu, admin Kap Kota. Di sini nanti kali berapa, di sini ada banyak nanti, tergantung Bapak Ibu, peserta dari Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah ada seperti ini, tandanya sudah mulai ambil makro. Silahkan diambil. Silahkan diambil dengan klik start 1 kali. Nah, ini proses pengambilan makro. Nah, makronya sudah ada. Nah, ini kita sudah dapat makro. Dari sini, Bapak Ibu, cukup jelas ya untuk Bapak Ibu, admin Kap Kota. Kemudian jelas, kalau ingin cabut makro, hasilnya gimana hasilnya? Oh, hasilnya ini. Coba kita cetak, nanti kita jadikan PDF, kemudian langsung kirim aja. Nah, caranya, ini sudah ada di sini. Kemudian Bapak Ibu pilih destinasi ini. Kemudian save as PDF. Nah, biasa terus ini disimpan. Nah, kalau sudah begini udah maklum, saya kira disimpan, kemudian ini dikasihkan ke anaknya atau pembinanya. Ini dapat makro ini. Nah, makronya apa ini, Bapak Ibu? Surat Al-Anbiya ayat 4 halaman 330. Nah, kemudian pada panitra pada panitra 5 juz. Panitra 5 juz ini nanti akan mendapatkan WA apa seperti inilah ya. Itu dari admin provinsi. Kemudian ini nanti yang menerima MC. Sehingga pada
pemanggilan peserta nanti kurang lebih berikutnya. Kami panggil nomor peserta Haki 242 akan membacakan. Nah, ini makraknya. Surah Al-Anbiya ayat 94 halaman 330. Awal ayatnya tidak dibaca, tidak usah dibaca. Nah, jadi MC dari panitera nanti, majelis yang ada tilawahnya ya, atau tartilnya itu akan bisa membacakan pada saat admin Kapkota sudah mengambil daripada makroknya. Gitu. Kemudian kami sampaikan halaman mushaf yang digunakan itu mushaf yang ayat pojok, Bapak Ibu admin Kapkota, nanti disampaikan. Dan halaman ini seandainya berbeda dengan mushaf dari atau Quran dari Bapak Ibu, itu yang digunakan adalah surah Al-Anbiya ayat 94. Gitu. Kalau ada kelainan lagi, silakan langsung kontak admin provinsi. Baik Bapak Ibu. Kemudian satu lagi, ada yang membutuhkan perlakuan khusus, yaitu cabang tunanetra. Cabang tunanetra. Cabang tunanetra ini nanti akan kami hubungi admin Kapkota yang ada peserta cabang tunanetranya untuk satu persatu mengambil makro, karena makroknya sesuai di Juknis itu dibawa dari mereka sendiri, dari peserta sendiri, sebanyak 3 makro. Kemudian diambil satu dengan cara diundi, kemudian nanti akan dibacakan di penyisihan. Kemudian kok masuk final, maka peserta itu masih punya 2 makrok lagi. Yang tadi sudah dibaca, tidak diundi. Diundi sisanya 2 itu. Itulah yang terpilih nanti makroknya untuk dibaca pada saat final. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, saya akan mencontohkan ini Bapak Ibu, tanpa login kita ke makro online. Nah, ini semuanya bisa diakses di sini. Bapak Ibu bisa praktekkan kalau pas pakai laptop, bisa dipraktek di sini, nanti semuanya akan tercantum di sini bahwa informasi publik Haki 202 namanya Muhammad Ubay Abdurrahman, Tahfidz 5 Juz, Kabupaten Grobogan, surah Al-Anbiya ini. Nah, kemudian nanti kalau pas pada saat cabang kiroat itu kiroat sab'ah yang dimaksud. Kiroat itu adalah imamnya, ada 7 itu, diantaranya kalau kiroat kita, ngaji kita itu Imam Asim. Kemudian kalau rawi riwayatnya itu biasanya diriwayatkan 2 orang, kalau rawi kita itu hafaz. Jadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Mansur Maliki dengan qiraat Imam Asim riwayat hafaz. Nah, ini nanti Bapak Ibu untuk peserta juga, untuk panitra maksud saya, MC panitra qiraat sab'ah, baik itu qiraat murattal dewasa, mujawwad dewasa, dan murattal remaja, itu ada tambahan. Kami panggil nomor peserta. TS, qiraat sab'ah. 242 akan membacakan surah Al-Anbiya
ayat 94 dengan qiraat Imam Nafi, riwayat Qalun dan Waros. Nah, ada tambahan begitunya. Qiraat atau qiraat sab'ah di MTQ kita kali ini ada 3, yaitu 1 qiraat Imam Ibnu Katsir, riwayatnya Al-Bazzi dan Kumbul. Ambil contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ah, yang aneh yang mana? Ternyata mim kalau mati mim jamak itu di dhammah ya, alaihimu. Nah, seperti itu. Itu dari contoh Imam Ibnu Katsir. Peserta kita akan membaca seperti itu. Yang kedua, qiraatnya Imam Nafi. Imam Nafi, riwayat Qalun dan Waros. Yang biasa seperti kita dengar, wadduhi wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, qiraat sab'ah, qiraatnya Imam Abu Amr, riwayat As-Susi dan Ad-Duri. Nah, itu penjelasan tentang cabut makro online. Baik, Bapak Ibu, saya kira selesai untuk cabut makro online. Kami mohon untuk yang Kap Kota, itu ada 3. Kemarin tadi Kudus juga belum sama sekali saya lihat. Ya, Pak Syaiful Mujab. Ya, hadir. Nah, yaitu nanti segera saja Ustadz dimasukkan Ustadz. Karena nanti pada saat pelaksanaan, kami akan hilangkan tombol atau button editnya dan button plusnya. Jadi sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Hanya bisa melihat. Nah, begitu. Jadi selesaikan pada sebelum ini, ya sebelum selesai ini. Masuk semua peserta, udah aman, udah kita udah aman. Tinggal menyelesaikan pekerjaan lain. Baik, sampai itu dulu pembahasan pertama. Kemudian nanti pembahasan kedua adalah tata cara lomba di semua cabang, barangkali nanti ditanyakan. Gitu. Sampai sini Bapak, silakan ada yang ditanyakan. Baik, kita lanjut. Kita lanjut untuk membahas tentang tata cara lomba. Maksudnya pengambilan makroknya. Izin share lagi. Bapak Ibu, admin Kap Kota dan juga panitra yang kami hormati, kita sama-sama dalam satu majelis ini akan mendengarkan dan mengikuti bersama, berdiskusi bersama tentang sama-sama memahami aturan atau kaifiah musabaqah. Yang pertama kami akan memulai golongan seni baca Al-Quran, cabang. Nah, cabang ini Bapak Ibu kadang-kadang bingung ya, cabang dan golongan itu apa ya? Itu hanya penamaan saja Bapak Ibu. Kalau cabang itu gede, ya. Terus sub lah. Kalau
golongan itu apa yang ada di dalamnya. Contoh seni baca Al-Quran atau cabang tilawah. Ada tilawah remaja, ada tilawah dewasa, anak-anak, dan tartil masuk di sana. Nah, tahun ini itu qiraat dicabangkan sendiri. Itu. Nanti kita lihat. Isinya apa? Mujawad dewasa. Mujawad itu tilawah itu Bapak Ibu, qiraat itu yang di masjid-masjid yang qiraat. Nah, kemudian murotal. Murotal itu baca biasa tapi dengan lagu. Yang mujawad itu hanya dewasa, yang murotal itu dewasa dan remaja. Ini kita bahas satu persatu. Golongan tartil, Bapak Ibu, admin Kapkuta yang punya peserta golongan tartil, penyisihan 16 jam, biasa nanti. Kemudian ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan, karena saya matur dulu, kalau kita itu waktunya agak panjang, umpama 1 minggu, MTQ kita 1 minggu, itu bisa dimaksimalkan waktunya, 7 menit, dan juga cabangnya, majelisnya bisa 1 majelis untuk berdua. Tetapi karena ini kita harus kejar waktu, ini nanti yang ada di panitra bidang tartil yang pegang IT Musabakoh, silahkan disetting itu waktunya 5 menit untuk 5 menit untuk penyisihan, 7 menit untuk final. Nah, ini Bapak Ibu, tartil, golongan tartil ini, silakan matur dengan pelatihnya. Tartil itu biasanya kalau bisa, itu lagunya sampai ganti-ganti kayak tilawah, itu kalau bisa. Kalau tidak bisa, jangan coba-coba. Nah, kalau bisa lagu dengan lagu walaupun satu, kalau tidak bisa lagu, baca biasa saja enggak apa-apa. Nah, itu sudah yang penting ngaji. Yang penting ngajinya. Nah, begitu. Itu akan disampaikan makroknya atau yang materi yang akan dibaca tadi bagaimana 16 jam sebelum itu. Kemudian saat final itu kita akan ikuti ini 30 menit sebelum penampilan. Otomatis nanti kami akan menyiapkan ini. Admin tolong di-unmute dong. Saya harus itu bantuan. Pak. Siapa Pak yang Pak yang bantu admin Pak? Saya enggak begitu paham Ki. Lah masa ngombe bareng ngudut yo mato. Enggak ada co-hostnya, Kang Mansur. Terusnya saya minta dibantu siapa? Pak. Kalau nggak jadi co-host nggak bisa mute. Siapa tadi? Pak. Salah satu harus jadi co-host, Kang. Oh iya, sebentar ya. Monggo Mas, saya bisa. Oh, Ibu. Oke, siap. Sebentar. Host. Oke, terima kasih. Wah, ini masih nggak bisa catat ya, Pak Ibu. Itu Pak Atan itu jadi co-host itu. Wah, ya, siap Pak Atan. Gus. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kita lanjut. Ini saya harus sampaikan. Kemudian tilawah anak. Tilawah ini nanti anak 7 menit. 7 menit jenengan harus betul-betul 7 menit disiapkan. Berapa lagu, kemudian betul-betul diukur 7 menit. Kalau enggak begitu nanti
karena akan bisa menyaksikan semuanya. Nah, itu. Kemudian makronya biasa, nanti tampil pagi, ambil sore. Nah, kemudian ini juga remaja sama. Ini remaja ini akan kita pasang 8 menit, Bapak Ibu. 8 menit. Kalau nanti final 9 menit. Itu. Kita ambil minimalnya saja. Kalau Bapak Ibu menyiapkan 9 menit untuk peserta, nanti terus pada saat itu masih penyisian, ternyata 8 menit, wah bisa bentukan. 1 menit itu lama. 1 menit itu lama. Dan kalau tartil, itu kalau belum habis, kena potong. Begitu juga tilawah. Belum habis kalau sudah lazim, itu kena potong. Berarti adabnya itu, maksudnya itu adabnya. Ya. Kalau dulu kan adabnya minum, nah sekarang itu minum masih boleh. Minum masih boleh. Kemudian tunanetra, ini yang saya maksud, ini durasinya ini kita pasang 8, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti tunanetra ini menghafal semuanya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau memang ingin membaca dengan Quran Braille itu, maka sesuai dengan ketentuan ini harus melaporkan ya, selambat-lambatnya 5 jam. Nah, karena kita harus cari dulu. Saya sudah enggak paham tentang Quran Braille ini, tapi saya tanyakan tadi di Kota Semarang, itu kemudian ada penyuluh yang khusus, penyuluhnya itu ini yang tidak bisa melihat tapi ngaji. Nah itu ternyata mushafnya itu ya gede, Bapak Ibu, sehingga nanti kalau ada mau baca surat Al-Mulk ayat 1 ya, itu berarti di data ya itu yang kita bawa gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke golongan dewasa. Nah, golongan dewasa ini Bapak Ibu, ini kita akan tentukan babak penyisihan, ini penting ini untuk bergengsi, cabang bergengsi ya. Itu 9 menit pada saat penyisihan, kemudian pada saat final itu 10 menit. Ini juga ada perlakuan berbeda tapi sebenarnya sama dengan tahun lalu. Pertama ini tanpa ada acak komposisi lagu. Nah, Bapak Ibu, lagu itu ada minimal yang digunakan ada 4. Diawali dari lagu Bayati. Kemudian bebas mau kemana-mana. Rosika, Jiarkah, Nahawan, silahkan. Itu pada saat penyisihan. Kemudian pada saat penyisihan pun, ini kita perhatikan, akan naik mimbar. Pernah terjadi, itu 10 menit sebelum tampil. Kalau 10 menit sebelum tampil, itu berarti contoh, Mansur sudah tampil, atau tampil pertama kali, itu akan diberikan 10 menit untuk Mansur latihan. Kemudian peserta pertama atas nama Mansur itu maju, peserta kedua atas nama Maliki itu dipanggil untuk ambil makro. Sehingga itu Maliki itu bisa mempelajari ayat yang akan dibaca setelah lagunya itu selama Mansur tadi tampil. Gitu Bapak Ibu. Ya selama peserta sebelumnya itu tampil. Kemudian begitu juga. Nah, tetapi ini beda Bapak Ibu. Ini betul-betul tembak di tempat lah istilahnya begitu ya. Istilah kerennya tembak di tempat. Dikasih Quran langsung baca. Kami panggil nomor peserta TG 301. Disilahkan. Nah, ini Gus Atan itu nanti akan dengan aplikasi e-makronya, kemudian peserta akan ke panitra. Kami contohkan untuk panitra dewasa. Terus Atan itu kemudian dipencet itu acak paketnya. Kemudian akan tampil suratnya. Nah, pada saat itu juga MC juga baca. Langsung catat cepat itu wah dapat Al-Anfal ayat 1. Nah, kemudian Gus Atan meneruskan itu dipencet lagi, maka akan keluar yang dibaca dan bisa disimak oleh semuanya.
Jadi kalau peserta baca nanti ada kesalahan maka bisa langsung terlihat, wah itu salah, awas nek menang, contoh begitu. Kemudian cabang qiraat. Nah, ini Bapak Ibu, cabang qiraat ini sebenarnya ini tadi ya sudah saya sampaikan qiraat Imam Nafi, riwayat Qalun Waras, qiraat Ibnu Katsir, riwayat Al-Bazzi Kumbul, dan qiraat Imam Abu Amr, ayat Duri dan Susi. Menurut Thariq Syatibiyah. Kemudian teknik bacanya itu bisa satu saja. Ambil contoh kalau riwayat Waras dari Imam Nafi itu ngambil yang tul ya tul semua gitu. Ngambil yang panjang semua gitu. Ambil contoh begitu. Kemudian saya juga tidak begitu paham ini ya. Nanti silakan disampaikan aja apa adanya. Sebenarnya nah ini saya waktunya ini silakan panitra bidang murotal, di bidang mujawad ini di Masjid Kanwil ini nanti. Itu men-setting 10 menit di aplikasi musabaqahnya. Kemudian Bapak penyisihan biasa seperti ini, dan ini saya matur kepada Bapak Ibu admin, kalau kita merujuk pada ini, maka kemampuan peserta kita sangat berat untuk mengikuti ini. Jadi 16 jam tampil itu apa yang dibaca itu sudah keluar. Contoh surat Alif Lam Mim, Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim. Kemudian 15 menit sebelum tampil itu akan diacak qiraatnya. Dia baca qiraat apa 15 menit sebelum tampil itu akan dikopiok gitu Bapak Ibu. Diacak dengan aplikasi Emakro itu bisa. Itu baca qiraat apa? Qiraat ini kalau di sini ini kita harus menguasai, berarti dalam satu malam itu harus menguasai 3 bacaan. 3 bacaan ini terdiri dari 6 bacaan lagi. Kalau kita itu Imam Nafi riwayat Hafiz, berarti Imam Hafiz. Ini harus baca Al-Bazzi bagaimana, Kumbul bagaimana, Ad-Duri bagaimana, As-Susi bagaimana, Nafi bagaimana, Qalun Waras dan itu bagaimana. Jadi dalam semalam itu 6 bacaan itu harus bisa betul-betul dikuasai oleh peserta. Kemudian nanti 15 menit itu akan diundi lagi. Bayangkan Bapak Ibu, itu terjadi, saya juga ngalami saat di nasional. Betul-betul wah rasanya. Nah, ini kami mohon izin. Pada saat mengambil makro, itu sudah kita sertakan qiraatnya. Itu sudah kita sertakan qiraatnya. Sehingga nanti ambil contoh, kalau Mansur itu dapat makro surat Al-Baqarah ayat 1, ada qiraat Imam Nafi, riwayat Qalun dan Waras. Nah, kemudian Maliki, nanti Al-Anfal ayat 1 bisa jadi mendapat qiraat Imam Abu Amr dan riwayat Ad-Duri dan Susi ini. Nah, itu Bapak Ibu, untuk admin Kap Kota silakan disampaikan. Kemudian pada babak final ini juga begitu, juga disampaikan begitu, insya Allah. Pokoknya kalau ada perubahan nanti kita akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu admin Kap Kota. Begitu juga murotal. Murotal ini waktunya saja yang kita perhatikan Bapak Ibu. Murotal ini waktunya 8 menit. Kalau penyisian 10 menit final. Begitu. Ini juga murotal remaja, murotal qiraat sab'ah juga sama. Waktunya 8 menit. Kemudian untuk satu juz ini Bapak Ibu,
ini untuk hafalan terdiri dari 3 pertanyaan dan setiap jawaban 5-7 baris. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk yang ini akan disesuaikan dengan tidak harus 5-7 baris. Karena pesertanya bisa jadi banyak, sehingga nanti yang penting itu kami akan kontak ke hakim penanyanya, disesuaikan kalau peserta pertama itu 5-6 baris, ya semuanya 5-6 baris. Kira-kira begitu, 6 baris. Kemudian, ini sama juga, kemudian 10 juz, 20 juz, dan 30 juz, ini mohon disiapkan. Nah, ini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan setiap jawaban ini karena mengacu ke nasional 15-20 baris. Kami matur di depan. Kita nggak mungkin itu memberikan yang segini banyak, sehingga pesertanya itu banyak sekali. 15-20 baris. Itu sudah hampir 1 halaman sendiri. Kali 4. Nah, ini kita harus tambah hari kalau memang ingin seperti ini, gitu Bapak Ibu. Sehingga nanti akan disesuaikan. Kalau 8 baris, itu 7-8 baris semuanya. Ini hakim penanya sudah berpengalaman beliau. Sudah mengerti tentang hal ini. Kemudian, khusus 30 juz ini, menurut Torik Satibiyah ya, dan Torikun Nasr. Itu apa saya juga enggak paham, yang penting baca bersama ya. Nah, kemudian tafsir. Tafsir juga sama. Ini tidak ada yang signifikan. Fahmil Quran. Fahmil Quran ini nanti akan didahului dengan tes tertulis. Saya informasi begitu. Untuk apa? Untuk memetakan grup. Kalau yang bagus ya, selanjutnya kita sebut pinter lah. Kalau yang pinter-pinter ya nanti akan didu dengan yang pinter-pinter, terus ya kayak sepak bola lah Bapak Ibu. Nah begitu. Kemudian nanti akan terjadi pemerataan sama-sama menuju ke final. Untuk teknisnya nanti kira-kira yang penting disiapkan saja tiga peserta kita itu. Dan untuk Kap Kota Fahmil Quran, karena bergu, mohon nomornya disesuaikan sesuai dengan kesepakatan, yaitu nomor paling kecil. Nomor paling kecil menjadi nomor regu. Kemudian kita ke Sarkil. Sarkil ini nanti akan kami hubungi admin Kap Kota yang mengirimkan Sarkil. Karena ini juga perlakuan khusus nanti dalam hal materinya. Materi dan temanya ini belum pada setor juga. Yang setor baru yang canet atau tunanetra tadi. Nah, waktunya juga ini biasa, durasi penampilan kita 15 menit. Nanti pakai aplikasi Musabakoh. Silakan persiapan Bapak Ibu untuk yang panitra itu disetting 15 menit. Kemudian kaligrafi. Kaligrafi ini juga bisa dibaca Bapak Ibu, dan setelah saya membaca itu ada memang khusus yang kaligrafi kontemporer. Yang pertama, kaligrafi ini kami sampaikan secara umum, tidak ada final. Jadi sistemnya gugur, Bapak Ibu. Semua akan digelar pada hari Sabtu dan akan dinilai itu juga secara serentak di BPSDM di Serondol. Kemudian untuk kaligrafi kontemporer itu ada yang diminta makroknya keluar dulu,
2 hari sebelum itu harus keluar dulu. Nanti kami akan konsultasikan ke hakimnya. Makronya apa itu dari hakimnya nanti. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk H ini adalah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini temanya moderasi beragama dan juga ini bisa di-down. Yang penting adalah laptop itu mohon dikosongkan karena laptopnya bawa sendiri-sendiri. Mohon dikosongkan dari rumah sehingga hanya programnya saja. D kosong, umpama itu partisinya hanya C dan D. D kosong. Yang penting tidak ditemukan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan lomba karya tulis ilmiah Al-Quran ini. Silahkan diumpetkan, nanti kami juga akan membawa yang bisa mencari begitu, yang bisa kalau diumpetkan itu ya, di view-nya di hidden, nanti bagaimana caranya itu nanti daripada dihapusi di sana oleh petugas, itu mohon bisa dikosongkan partisi atau bagian D. Dan biasanya kalau nyimpen dokumen di C di dokumen ya yaitu juga dihapus. Yang boleh dibawa kemarin itu adalah catatan-catatan kecil yang berupa referensi. Nah, itu boleh dibawa. Makanya caranya latihan itu kami sampaikan, latihanlah dengan durasi 9 jam, dapat berapa, bisa ngarang berapa, nulisnya berapa. Kalau latihan 3 kali saja, itu insya Allah pada saat tampil tidak akan sama dengan tidak latihan sama sekali. Ya, latihan 4 kali, hasilnya bisa jadi tidak akan sama dengan yang sama sekali tidak latihan. Nah, seperti itu. Itu saja Bapak Ibu, sudah selesai. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ini sebentar bahasanya. Apabila sistem kita nanti ada gangguan, yang dimaksud adalah cabut makro online. Tapi mudah-mudahan kita akan berikhtiar, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Itu rencana B kita adalah Zoom untuk menentukan makro itu. Tetap tidak diambil manual di hotel HCI, dan nanti kami ngeberinya juga, nah ini gitu. Nah ini saya praktekkan nanti, ini praktek sebentar kepada admin Kap Kota apabila nanti Zoom, ya, nanti Zoom. Paling 10 menit lagi ya Bapak Ibu. Mohon izin share. Localhost emakro. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu. Ini yang namanya emakro Bapak Ibu. Ini kalau kita hakim. Nah, di sini sudah ada. Nah, sudah ada banyak ini. Baik, ini kita mempraktekkan rencana B kita. Jumat sore, karena ada gagal sistem pada aplikasi emakro, aplikasi cabut makro online, maka semua akan kami undang melalui Zoom. Ini langsung direspon ya Bapak Ibu ya, langsung direspon.
Ini kita akan mengundang karena besok ada tilawah anak-anak. Oke, tilawah anak-anak. Saya mohon yang pertama giliran Kudus. Kudus untuk Pak Syaiful Mujab, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ini diperhatikan nanti ini untuk peserta panjenengan. Pak Ustadz Mujab. Oke. Stop. Oke. Ini paketnya. Nah, ini Oke. Pak Ustadz. Makro tilawah anak panjenengan. Yang putra dulu ya. Oke. Ini suratnya ini. At-Taubah ayat 81. Kalau masih ingin ngejar bunyinya bagaimana? Ini mulai dari sini Ustaz. Dari hal mukhallafuna bimaq'atihim ila Rasulillah al-ayat. Oke ya Ustaz ya. Kemudian yang putri Ustaz, Ustaz Mujab, yang putri. Tilawah anak putri. Oke. Ya dapatnya ini ya Ustaz ya. Al-An'am. Nah, ini langsung difoto. Gitu. Langsung difoto. Sekali lagi saya ingin respon dari Cilacap. Masih hadir Cilacap? Tilawah remaja? Hadir Pak, hadir. Oke, ini peserta Bapak ya, besok tampil Oh ada ya, paket peserta remaja. Ya, ini Yes, difoto, Ustaz. oh di foto ya. Difoto atau dicatat, enggak apa-apa. Ya. Nah, ini Berarti kita lewat di Zoom ya, nasional juga pernah begini, di Padang. Sampai kita siapkan screen. Nah, gitu. Selesai pembahasan ketiga tentang rencana gagal sistem pada rencana kalau ada gangguan ya pada aplikasi cabut makro online. Ya, tapi mudah-mudahan kita berdoa yang terbaik. Selesai, Bapak Ibu. Silahkan apabila ada yang kurang jelas ditanyakan dari Bapak Ibu admin Kap Kota dan juga Bapak Ibu Panitera. Silahkan. Kota Tegal, Pak Mansur. Ya, silahkan Bapak. Ya. Ini terkait dengan golongan tilawah dewasa sama 10, 20, 30 juz. Itu kan Bapak penyisian makronya itu pada saat mau tampil ya. Mau tampil. Halo, Pak Mansur? Ya, betul Pak. Betul Pak. Pada sama. Berarti kita sebagai admin itu hanya memberitahukan kepada peserta hanya itu ya berarti. Ya, betul. Betul. Nah, ini untuk terkait makro pada saat final itu kan 4 jam sebelum naik mimbar. Itu kita menghubungi pada siapa, Pak Yai? Nah, kalau 4 jam sebelum final itu kita sebenarnya kalau pakai makro online pada saat final itu kita masih bisa sebenarnya Pak. Namun begini, nanti admin Kap Kota itu tetap sanggup ya untuk dalam waktu cepat untuk mengirimkan informasi itu. Kalau 4 jam saya kira masih bisa Pak. Iya, dengan cepat mengirimkan, udah final ini, final langsung. Nah, pengumuman final nanti kurang lebih jam 11 malam kemungkinan. Jadi nunggu peserta terakhir tilawah dewasa. Akan disampaikan semuanya finalnya itu. Dan waktu itu juga, itu nanti kita akan langsung menyiapkan makro finalnya. Langsung ganti, dan saat itu juga ganti setting-setting panitra juga nanti akan kumpul di lokasi khusus di Hotel Candi Indah. Buka dalam keadaan laptop menyala. Kita akan sematkan yang makronya itu pertanyaan-pertanyaan final, kemudian juga setting musabakohnya, ganti waktunya itu. Dan juga untuk input siapa finalisnya. Nah, kira-kira begitu kerja kita untuk, jadi padat sekali. Nah, gitu Bapak, silakan. Jadi nanti sebagai admin itu nanti mengetahuinya lewat mana Pak Yai? Lewat tadi, lewat tetap di yang sama Pak, di aplikasi yang sama.
Jadi makro online. Nah, makro online itu kan katanya hak hakim ya yang bisa buka. Makro cabut makro. Ya, mohon maaf, cabut makro. Oke. Berarti untuk sementara kan yang cabang tilawah sama yang apa itu 10 juz sampai 30 juz kan kita belum bisa menginput ya, Pak. Oh, kalau yang tahfidz tidak perlu menginput, Pak. Tidak perlu menginput kalau yang tahfidz. Dan inputnya hanya sekali itu kalau di cabut makro online. Karena nanti di sana ada setting tadi yang saya aktifkan. Itu kalau babak penyisian ya penyisian, kalau final ya babak final. Berarti kesimpulannya untuk yang dewasa itu karena penyisian pada saat mau tampil ya makronya berarti kita nggak usah input nggih. Ya nggak usah. Berarti inputnya nanti pada saat kalau masuk final untuk yang dewasa. Ya, betul. Oke. Terkait untuk yang tadi yang 10 sampai 30 juz itu nanti bisa juga lewat cabut makro enggak, Pak? Itu yang pada saat masuk final. Enggak, Pak. Enggak. Itu langsung aja datang di majelis. Nanti ada petugas IT makronya. Oke. Ngacak di sana. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo. Mau tanya lagi Pak untuk mempertegas tadi yang ditanyakan dari Kota Tegal berkaitan dengan tilawah dewasa, berarti itu apakah ngapunten karena waktunya ketika dari peserta itu langsung tampil, istilah panjenengan itu tuh tembak langsung, berarti kedudukan kami admin apakah langsung di lokasi itu juga? Kalau itu tidak, itu langsung ini Pak, tidak pakai cabut makro online, tidak online-onlinean, itu. Oke. Berarti langsung kepada yang bersangkutan, gitu? Langsung ke panitera nanti, dipanggil ke panitera. Iya. Matur nuwun, berarti kami lebih paham lagi. Matur nuwun, ya. Iya. Jadi panitera. Saya Kang. Oke, monggo, kasih. Terkait waktu, tadi kan untuk tartil tilawah yang untuk anak remaja itu kan ada waktu 8 sampai 10 atau 10 sampai 12. Biasanya kan ada lampu indikator itu, ada yang kuning, ada merah, hijau. Ketika tadi diminta misalkan tartil anak itu 5 sampai 7, ketika kita disuruh patokannya 5, maka lampu itu ketika 5 menit itu yang kuning menyala atau yang sudah merah menyala atau bagaimana? Menyala merah itu 5. Jadi 5. Menyala merah itu 5 menit ya. Misalkan 5 atau 7 tadi kan suruh ngambil yang 5. Berarti sebelum 5 menit harus sudah mulai lampu kuning sudah menyala ya sebelum 5 menit berarti. Menyalanya lampu kuning itu 1 menit sebelum selesai. Oh gitu. Berarti menit keempat ya. 4 kalau memang tartil ya, tartil. Iya oke. Ini ya, Bapak Ibu ini harus saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan sebentar. Ini untuk Bapak Ibu admin Kap Kota. Satu yang belum lihat tadi ya, aplikasi Musabakohnya ini. Ini juga kemarin kalau Bapak Ibu Kap Kota itu mempelajari daftar online, ini panitera juga mempelajari ini juga. Artinya pada saat yang sama kita belajar semua ini. Nah, ini Bapak Ibu untuk admin Kap Kota. Kita ambil contoh tilawah tadi, tilawah tartil ya, 5 menit tartil. Kita ambil contoh tartil. Tartil. Nah, ini pengaturan nanti kita akan. Nah, disinilah Bapak Ibu, kita akan ganti, cara mengganti ini ganti 5.
kali 5 menit. Terus waktu menjelang habis ini, karena detik, itu kita 60 detik. Nah, sebelum waktu kuning menyala itu 10 detik. Terus kemudian ini menit dan ini detik. Nah, kemudian kita atur aja. Ngisi daftar lomba. Sudah ada peserta. Lah, ini peserta bentuk. Teki 102. Lagi. Kabupaten Grobogan. Baik, ini prakteknya, Bapak Ibu admin Kapkota. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 2. Nomor peserta 02. Nah, ini kemudian nomor peserta 02 akan membacakan surah Ibrahim dimulai ayat 1 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh begitu. Nah, ini Bapak Ibu akan terus berjalan terus sampai nanti menit keempat itu dia akan menyala kuning tadi, ketip-ketip kuning itu. Yang kita setting 60 detik sebelum, berarti menit keempat. Menit kelima ini nanti langsung merah dia. Kita ambil contoh, kita langsung aja tekan F10, ini sekalian panitra. Nah, nanti ambil contoh ini sudah 5 menit. Nah, ini tidak dihentikan, biar mandeko gitu kan. Ya, jadi biar tahu peserta itu bahwa itu sudah selesai, sudah terakhir. Nah, begitu. Kemudian siap dinilai. 40, 30, 30, nilainya 100. Contoh saja, nilainya 100. Nah, ini sudah ada begini Bapak Ibu. Nah, jadi ini sudah menjawab dari pertanyaan Kang Chef. Kira-kira nanti begitu kerjanya panitera kita. Jadi banyak aplikasi yang dipakai, Bapak Ibu admin Kapkota juga langsung pakai 2. Dan ini luar biasa tantangannya. Oke, insya Allah mudah-mudahan bisa. Nah, gitu. Demikian, Bapak Ibu, sudah jam 21 lebih 16 menit. Hal-hal yang akan lebih dalami dari panitera, Bapak Ibu panitera di Kanwil, besok pagi, insya Allah kami siap untuk bersama-sama mendalami tentang tugas kita ini. Kemudian juga kepada Bapak dan Ibu Panitera Kapkota, silahkan kalau ada apa-apa langsung telepon mawon. Karena kita sama-sama baru, sama-sama belum bisa. Nanti kalau gabung ya akhirnya bisa. Begitu. Terakhir, apakah dari Ibu Nining kami mohonkan closingnya Ibu, dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sebelum dilanjut ke Bu Nining, supaya mohon untuk denah itu di-share di admin WA grup tersebut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terima kasih Pak Mansur yang sudah menyampaikan dengan sangat banyak dan mudah-mudahan semuanya sama-sama belajar sehingga kalau ada yang belum
mudeng atau belum tahu, masih harus menambah informasi, monggo sareng-sareng kami dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang malam-malam sudah belajar bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam rangka hormat kita kepada para pecinta Al-Quran, dan mudah-mudahan kita juga senantiasa selalu dekat dengan Al-Quran. Terima kasih semuanya. Kami juga masih deg-degan terus terang dengan aplikasi yang banyak yang akan kita gunakan, tetapi insya Allah semua niat baik ini Allah memberikan kemudahan. Niat kami untuk mendekatkan dengan penyelenggaraan MTQ secara adil, kemudian transparan. Kalaupun di tengah jalan ada kendala, insya Allah akan kita perbaiki, sehingga masukan dari Bapak Ibu semuanya, para senior, para yai, ustadz, ustadzah, semuanya sangat kami butuhkan. Tidak ada yang kami tidak ingin, maksudnya ingin merubah suatu sistem yang sudah berjalan, tidak, tapi kami ingin memperbaiki. Niat kami seperti itu, bersama-sama dengan tim. Timnya banyak Bapak Ibu, tim ada LPTQ, ada bidang, ada seksi, dan apalagi dukungan dari pemerintah Kota Semarang sangat baik, sehingga Bapak Ibu kami mohon dengan sangat, Bapak Ibu yang panitera di kabupaten kota, mohon maaf, yang admin kabupaten kota, kami mohon dengan sangat dikawal, jangan dilepas, meskipun mungkin ada yang tidak berangkat, tidak tindak ke Semarang, tetapi keberadaan Bapak Ibu dimanapun tetap dikawal. Kafilah kita tetap dikawal, kafilah kabupaten kota Bapak Ibu tetap dikawal untuk tanggal 23 sampai 24. Mohon dengan sangat waktu dan pikiran maupun tenaga Bapak Ibu luangkan waktunya demi keberhasilan MTQ tingkat provinsi di Jawa Tengah. Jika ini berhasil, insya Allah kita akan menghasilkan para kafilah yang akan, para peserta yang akan kita kirim mewakili Jawa Tengah untuk ke tingkat nasional. Mudah-mudahan di tingkat nasional kita juga membawakan nama harum Jawa Tengah. Mungkin itu Mas Mansur yang dapat kami sampaikan. Kami terima kasih sekali Mas Mansur, Ustadz Mansur sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu. Kemudian Bapak Ibu terima kasih sekali sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, keluarga untuk bersama-sama kami di malam hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali jika banyak kekurangan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Bapak Ibu, mohon izin untuk mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai Mujab, matur nuwun. Ustadz Zainul, matur nuwun.
Pak Abdul Hamid, matur nuwun, Mas Edi Rujito, tetangga saya di Purbalingga. Terima kasih.